Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wasbahanul lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Alhamdulillah thumma alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini Allah kumpulkan kita beserta para orang-orang yang cinta dengan Al-Qur'an. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang mungkin di situ adalah bagian dari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis Rasulullah jelas, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, adalah orang yang senantiasa mau belajar Al-Qur'an. Maka ustadzah ini ya, di TPK-nya masing-masing ini kan statusnya sebagai pengajar, tetapi masih memiliki waktu dan meluangkan waktu dalam rangka untuk thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah untuk menjadi khairukum, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Karena di luar sana ada orang-orang yang ketika sudah mengajar Al-Qur'an itu merasa enggan untuk belajar lagi, karena sudah mengajar, sudah bisa ngajar gitu. Tapi beda dengan kita yang antum semua yang hadir ini, setelah mengajar tetapi masih mau untuk belajar, upgrade ilmu. Karena ilmu itu selalu, ketika ilmu itu selalu kita tambahkan, maka kita merasa kecil terhadap ilmu. Ternyata kita masih kurang banyak atas ilmu-ilmu yang belum kita miliki. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimana selalu kita sampaikan agar kita senantiasa semangat dalam menghafal. Iqalu li sahibil Qur'an iqra' warataki waratil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Sudah hafal semua? Kok gedek ini? Belum berarti, lupa. Bapak sudah pernah hafal? Sudah pernah hafal. Oh belum? Ada. Kalau ibu-ibu di sini, kalau santri sini harusnya sudah hafal. Bapak-bapak pun santri sini, kalau dulu ujiannya lulus, itu juga sudah pernah hafal. Dulu dihafal nggak Pak Arif? Dihafal? Sekarang masih nggak? Sudah lupa ya? Karena inti dari tahfidz itu artinya apa sih? Menjaga. Tahfidz itu kan dia menjaga. Kalau sekedar hafal itu ya hafal saja, gampang. Hari ini kita hafal surat Al-Baqarah, tapi belum tentu 2 hari lagi kita bisa diuji Al-Baqarah juz 1. Hari ini kita hafal An-Naba sampai Anas ujian, tapi belum tentu sepekan lagi kita diuji bisa benar tanpa salah, tanpa murojaah. Maka murojaah ini penting sekali. Maka yang disebut hafid itu adalah menjaga. Menjaga apa? Menjaga hafalan yang sudah ada di dalam diri kita. Baik, yang pertama kita buka dulu dengan bagaimana kita membuka sebuah TPQ atau rumah tahfidz. Kalau mau buka rumah tahfidz atau TPQ, antum semua pengajar TPQ atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kalau yang belum, berarti antum nanti harus mengajarkan setelah selesai pembekalan ini. Karena tujuan pembekalan ini adalah agar semua yang ikut di sini nanti menjadi pengajar Al-Qur'an. Loh, saya tidak mengajar TPQ, saya ngajar di sekolah, tidak apa-apa. Berarti aku ngajar di sekolah tentang Al-Quran. Saya tidak ngajar di sekolah, tapi saya ngajar di tempat les, tidak apa-apa.
Tapi saya ngajar di tempat kerja, tidak apa. Tapi antum mengajarkan Al-Quran. Nah, kan ada SOP-nya ya. Jadi SOP-nya itu kelas ini satu, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahwa antum ketika nanti sudah masuk dalam kelas, maka ikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pengajar. Misalkan harus datang tepat waktu, kemudian terlambat harus izin, apalagi tidak berangkat. Kemudian tidak berangkatnya itu dikasih maksimal 3 kali. Kan kita cuma 10 kali. Kalau 10 kali kita nggak berangkat 5 kali, nah berarti tidak serius dalam belajar. Maka kalau sudah izin sekali kemarin, maka masih punya kesempatan izin berapa kali? 2 kali. Boleh diambil, boleh tidak. Tapi kalau antum tidak ambil, ya alhamdulillah ilmunya terus. Kalau ngambil sanad itu tidak boleh izin. Ngambil sanad Quran itu dia terlambat satu ayat saja yang disampaikan oleh guru, oleh syekh, itu tidak dapat sanad. Maka begitu beratnya kita mencari sanad. Kita juga baru mulazamah, walaupun dengan kira membaca ya, dengan Ustaz Rindra Hafizahullah Ta'ala. Itu ada yang menanyakan, Ustaz, saya terlambat satu ayat. Tidak boleh, tetap nanti harus diulang dari awal. Kalau dia mengambil sanad Quran ataupun sanad hadis, tidak ada yang boleh terlewat meskipun satu ayat atau satu pembahasan. Baik, kemudian setelah tidak boleh izin atau izinnya maksimal 3 kali, setelah selesai di akhir pertemuan nanti ada mikro teaching. Antum harus ngajar, latihan ngajar itu di depan teman-teman. Dan nanti akan dibagi, oh ini bahas tentang mat, oh ini bahas tentang nun sukun, oh ini bahas tentang tanwin, oh ini bahas tentang apa, itu akan dibagi. Kemudian setelah dibagi, masing-masing dikasih waktu 5 menit untuk mikro teaching mengajarkan itu. Dan setelah selesai penutupan, nanti ada kegiatan pengabdian di tempatnya masing-masing selama 1 bulan ngajar. Setelah itu ada buku laporan. Jadi bikin buku laporan, namanya apa? Tesis ya kalau S2 ya. Skripsi ya. Apa namanya ya? Tugas akhir ya. Jadi tugas akhir di mana di situ nanti ada ketentuannya, ada pendahuluannya, kemudian ada isinya, kemudian lain-lain dan penutup. Itu ada panduannya dan semuanya harus siap karena itu memang serangkaian. Karena kita dibikin agar kita bisa tidak gaptek dalam tulis menulis. Ngetik kan nanti diketik bukan ditulis tangan. Siap apa tidak? Siap ya? Nah, sudah terlanjur ya. Harus siap. Kan bisa juga direntalkan ya. Yang penting tidak banyak copy paste-nya. Kalau di yang pertama kemarin itu satu kelas copy paste semua. Ya. Jadi satu kelas itu nggak tahu itu ya, karena mungkin terorganisir dengan bagus sehingga satu kelas itu cuma diganti nama TPQ-nya, nama pengajarnya, kan jadi copy paste gitu. Jadi tidak barokah kan? Ya, usahakan walaupun sedikit tulisan, tapi tulisan sendiri, tidak jiplak dari temannya. Baik, di halaman 3 ini konsep membuka rumah tahfidz. Ketika antum mau membuka rumah tahfidz atau TPQ, maka standarnya itu ada proposal, ada pendahuluannya, nama TPQ-nya apa, kemudian ada target santrinya, antum bikin target santrinya, kemudian pengelompokan kelasnya, ya di situ ada nanti diuraikan juga. Kemudian di halaman 4 itu ada pengaturan jadwal, terus ada asatidahnya, pengajarnya nanti yang ngajar TPQ siapa saja. Kemudian metode untuk menghafalnya ketika ada hafalan Quran di situ. Metode murojaah, ada ujian enggak? Ujian ini ada ujian tahfidz. Kalau TPQ ada ujian semester seperti apa? Ujian sholat,
ujian hadis, ujian itu kan juga harus punya sistem begitu. Maka di awal atau mungkin di tahun awal 2022 antum bikin sendiri kalau memang TPQ-nya tempat antum belum memadai dengan bagus. Jadi ada proposal yang dibahas bersama-sama, dibikin dulu, kemudian disampaikan ke takmir, kemudian dibahas dengan para tim. Barangkali ada yang mau bertanya? Dan mohon maaf, mungkin saya mau bertanya juga pada Ustaz, ketika kita menyampaikan dengan bernyanyi apakah boleh Mas? Jadi contohnya kan kita untuk menarik anak-anak seperti adanya lagu-lagu seperti itu kan untuk menarik aja. Tapi secara Ustaz Ferry nanti boleh apa enggak seperti ya? Aku ingin ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca tarbiyah dan wukuf di Arafah, seperti itu. Kan kita mengajarkan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Nah, ketika menyanyi itu saya sampaikan lontarkan pertanyaan. Ayo tadi seperti yang dinyanyikan tadi, rukun Islam yang kedua apa? Sebutkan. Kadang mereka hafal hanya nyanyi saja, tapi ketika ditanya masih bingung. Akhirnya saya ulang nyanyi lagi. Dari situ mohon maaf Gus, apakah ketika kita menyampaikan itu dengan cara seperti itu apakah boleh atau tidak Gus? Ya, mungkin itu aja. Alhamdulillah itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita nyanyi-nyanyi di masjid, memang asalnya tempat TPQ itu ada tempat sendiri di masjid ya. Asalnya bagusnya. Jadi ada masjid, terus biasanya ada kayak aula atau kayak tersendiri ruangan ya di situ untuk TPQ ya, sehingga kan tidak digunakan untuk sholat, tapi digunakan untuk TPQ. Tapi untuk mengajarkan di masjid dengan seperti itu boleh, karena di situ satu dia mengandung unsur nilai-nilai pengajaran. Yang kedua tidak ada musik di situ, tidak ada musik. Caranya adalah merangkai itu menjadi bait-bait syair, bait-bait syair. Al-Quran ini bisa kok dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tapi kita nuansakan ini seperti jadi indah begitu. Syair-syair atau Matan Jazari misalkan yaqulu raji'ah bi rabbi sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i, bisa di yaqulu raji'ah bi rabbi sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i alhamdulillahi wasal. Boleh ya, boleh dalam rangka untuk memudahkan anak memahami apa yang disampaikan itu. Anak kan dunia anak, kita bukan dunia orang tua. Mengajarkan membuka Iqra di rumah itu berjalan sudah alhamdulillah setengah tahun, kurang lebih setengah tahun, dan hampir setengah bulan yang lalu itu dari awal 10 kurang lebih 10 itu tambah lagi yang saya turunkan tadi anak-anak SMA, SMP, karena alhamdulillah punya niat untuk Iqra ya. Jadi untuk datang ke rumah saya itu juga saya istilahnya tidak ada kok syarat gini-gini, enggak. Yang penting kalian tidak malu, saya begitu. Kalau kalian memang ingin belajar, yang penting orang malu dan orang isin belum ngoten. Tapi kalau isin udah keluar, nggak usah kesini lagi belum ngoten. Alhamdulillah. Dan ini secara yang saya tanyakan adalah karena terus terang saya juga mudah-mudahan diberi kelasan ya, karena anak-anak itu kan usia remaja, sudah SMA. Jadi untuk secara hukum itu bagaimana hubungan kan tidak ada hubungan mahram dulu, itu diperbolehkan apa tidak, dan kalau memang ada istilahnya kesenjangan yang kurang baik itu saya juga karena anak itu memang benar-benar ingin belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Itu kita mulai dari Iqra 1, benar-benar dari Iqra 1 kita mulai.
Mungkin hanya itu kan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ngajar siapa? Saya Sendiri. sendiri. Terus yang diajar putra atau putri? Remaja, cowok. Cowok semua? Iya. Putrinya? Itu ada keponakan saya. Putrinya nggak ada. Putrinya itu lain-lain habis 3 pekan habis maghrib itu ada 7 anak. Putrinya 7, putranya Ada 18. 18. Iya. Terus yang ditanyakan boleh ngajar enggak gitu ya? Ya. Kalau dalam konteks tidak ada yang ngajar selain jenengan boleh. Kemudian yang kedua, kalau itu dalam rangka untuk membuat mereka mau belajar yang kemudian bisa diarahkan juga boleh. Jadi boleh-boleh saja. Kan nanti setelah itu ada arahan untuk ngajar, untuk belajar di mana. Jadi tidak seterusnya kita ngajar perempuan, ngajar anak-anak dewasa putra kan ada kurang nyaman gitu ya. Tapi kalau dalam rangka untuk kemudian diarahkan ke depannya, jadi ada targetnya, Dek ini besok tahun berapa gitu ya, itu harus ngaji di mana, ya diarahkan agar apa? Agar mereka lebih mandiri. Kalau sekarang dalam rangka untuk menciptakan kesenangan dulu, yang ngajar adalah orang-orang sekitar, diperbolehkan. Tapi kalau itu kemudian berlanjut lama kan jadi kurang nyaman. Barakallahu fiik. Kalau ada salahnya mohon disampaikan, mohon dimaafkan. Dan kalau nanti ada kesalahan-kesalahan bisa dijabri ke saya. Ustaz tadi harusnya menyampaikan begini, tapi ada kekeliruan ya. Karena kebaikan itu datang dari Allah dan kekurangan datang dari saya sendiri karena kurang ilmu dan tidak terjaganya dari kebenaran. Afan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.